untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Tuhan itu kekuatanku dan masmurku, Dia sungguh tak menjadi keselamatanku. Sorak-sorai kemenangan sudah menggema dari kemah orang benar. Tangan Tuhan melakukan keperkasaan, meninggikan orang-orang yang benar. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Aku tidak akan mati, tapi hidup, dan ku akan menceritakan karya-karyamu. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tapi atas serahkanku padamu. Bukakan ku pintu gerbang kebenaranmu, aku ingin masuk untuk bersyukur. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Ini pintu gerbang Tuhan, puji Tuhan, orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur padamu, Kau menjawabku, dan telah menjadi keselamatanku. Bagi yang sudah dibuang tukang bangunan, ini sudah jadi batu penjuru. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Hal ini telah terjadi dari Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Ini hari yang dijadikan Tuhan, bersoraklah dan bersukarananya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Betapa
Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku. Ku beri kasihku padanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkan aku dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosa. Sebab ku sadar akan pelanggaranku, selalu bergumul dengan dosa-dosaku. Padamu sajalah ku berdosa dan lakukan apa yang jahat, agar Kau adil dalam putusan-Mu dan bersih dalam penghukuman.
Shalom, umat yang terkasih dalam Kristus, selamat mengikuti ibadah minggu secara virtual yang diselenggarakan oleh GKI Harapan Indah. Minggu ini adalah Minggu Paskah 3. Kita bersyukur dan bersukacita karena Allah telah mengenapi janjinya melalui karya penyelamatan Kristus, Sang Anak Tunggalnya, yang telah mati dan bangkit bagi kita, mengalahkan kuasa maut. Marilah kita menaikkan pujian, memuji Allah dan bermazmur dengan ucapan syukur. Marilah kita memasuki ibadah Minggu Paskah yang ketiga ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat yang dikasihi Tuhan, pertobatan dan pengampunan adalah awal dari perjalanan iman orang percaya. Sebagaimana sebuah perjalanan diawali dengan langkah pertama dan langkah-langkah selanjutnya, maka pertobatan dan pengampunan juga harus ditindaklanjutin dengan langkah nyata, agar iman dan pengenalan kita kepada Tuhan mengalami pertumbuhan. Bersembahkan
mari kita berdoa memohon pengampunan dosa-dosa kita. Dipersilakan berdoa pribadi terlebih dahulu. Tuhan Allah dan Raja yang penuh kasih, sungguh kami bersyukur hari ini kami telah memasuki minggu-minggu Paskah, di mana kami telah mendapatkan kemenangan atas maut dan dosa. Engkau telah mengenapi janji Tuhan untuk menebus dan menyelamatkan kami. Di hadapan-Mu yang Maha Kudus, kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang lemah, penuh dengan dosa dan celah. Bahkan sekalipun kami adalah orang-orang yang telah mendapatkan anugerah keselamatan dari Tuhan, hidup kami masih jauh dari apa yang Engkau ingini. Sebagai umat tebusan-Mu, kami telah mendapatkan anugerah untuk menjadi kawan sekerja-Mu, melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan panggilan yang Tuhan percayakan. Namun seringkali kami terjatuh dalam kesombongan. Kami merasa Tuhanlah yang membutuhkan kami. Kesetiaan kami juga sangat rapuh. Ketika badai hidup menerpa, kesulitan hidup mendera, kami kehilangan motivasi dan merasa Tuhan tidak adil. Ampuni kami ya Tuhan, karena kami telah gagal menjadi pekerja-pekerja yang baik di ladang Tuhan. Kami rindu untuk memperbaiki diri, mengingat kembali akan cinta dan pengorbanan Tuhan yang Tuhan telah nyatakan. Kiranya Roh Kudus terus menolong kami untuk berjalan dan bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus penebus yang hidup, kami memohon pengampunan ini. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri. Bagi setiap kita yang telah mengakui dosa kita dengan sungguh di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan menurut kitab Yesaya, pasalnya yang ke-43 ayatnya 25 sampai 26. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri,
dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Ingatkanlah aku, marilah kita berperkara, kemukakanlah segala sesuatu, supaya engkau nyata benar. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Mari kita mendengarkan persembahan pujian virtual oleh paduan suara Mewang. Yesu,你爱，既令我敞开我。
Terima kasih untuk persembahan pujian dari paduan suara Mewang. Kiranya persembahan pujian ini bisa menjadi berkat bagi setiap kita yang mendengarkannya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mendengarkan perenungan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Allah yang mengasihi kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk berkat pengampunan, pertobatan di dalam Kristus yang memberikan keleluasaan bagi kami untuk kami dapat datang ke hadirat-Mu. Dan biarlah kiranya sebentar kami akan membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus memberikan pengertian-pengertian yang benar bagi hati kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa bersama-sama. Amin. Saya mengundang kita bangkit berdiri, kita akan membacakan dari Injil Tuhan. Pembacaan diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas, pasalnya yang ke-24, ayat 36 sampai 48. Di bawah perikop, Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi, ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang merenungkan firman Allah dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan. Pada hari ini kita akan mendengarkan sebuah perenungan dengan tema pertobatan dan pengampunan, bukan cuma wacana. Bahwa pertobatan dan pengampunan di dalam Kristus itu bukan cuma omongan saja. Bukan saja sesuatu yang hanya dibicarakan. Tetapi pertobatan dan pengampunan di dalam Kristus adalah sesuatu yang real. Sesuatu yang nyata. Baik itu di dalam fakta sejarah, baik itu di dalam karya Allah demi cinta kasihnya kepada manusia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, kita baru saja membaca Injil Lukas, kisah tentang Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, setelah Tuhan Yesus mati dan bangkit, mengapa Tuhan Yesus tidak langsung naik ke surga? Tetapi dikatakan menurut sejarah dan juga di dalam
kitab suci bahwa Tuhan Yesus selama 40 hari hidup bersama-sama dengan para murid. Ada banyak peristiwa setelah kebangkitannya, Kristus menampakkan diri kepada para murid. Secara menyeluruh 11 murid pada akhirnya tahu bahwa guru mereka, Tuhan mereka sungguh-sungguh bangkit. Bahkan ketika waktu mereka pertama kali berkumpul, dikatakan di dalam Injil yang lain bahwa Thomas tidak ada. Sehingga ketika mereka melihat Tuhan dan kebesokannya mereka berkata kepada Thomas, kami melihat guru bangkit. Thomas sama sekali nggak percaya. Dan demi Thomas, ketika mereka berkumpul kembali, di situ Tuhan Yesus hadir. Dan Tuhan Yesus bahkan berkata secara pribadi kepada Thomas, Thomas, ini aku, coba pegang tanganku, cucukkan jarimu ke lambungku. Pada waktu itu Thomas menangis. Dia bukan cuma karena takut, dia bukan cuma karena sedih, tetapi hati Thomas hancur. Hancur karena apa? Hancur kenapa saya nggak percaya kepada guru saya sendiri. Hancur sedih kenapa saya tidak percaya bahwa guru saya bangkit. Itu adalah cinta kasih Thomas kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, bukan saja kepada para murid, tetapi kepada para pengikut yang setia. Yesus Kristus juga menampakkan diri kepada para wanita yang pagi-pagi buta mereka datang ke kubur dan mereka melihat Tuhan di sana. Kepada para pengikut yang dengan setia mengikuti ketika Tuhan Yesus disalib, waktu mereka pulang di dalam perjalanan ke Emmaus, mereka juga bertemu dengan Yesus Kristus yang bangkit. Apa alasan Tuhan? Apa alasan Tuhan selama 40 hari di dalam kebangkitannya, Tuhan menampakkan diri kepada para murid dan pengikutnya? Apakah mau show off? Tidak. Tuhan ingin memberitahukan di dalam sejarah bahwa ini adalah suatu peristiwa yang sungguh, yang bukan cuma wacana. Bahwa ini kebangkitan Kristus adalah suatu peristiwa yang real, yang nyata. Ketika 2 orang prajurit, saya berpikir Alkitab mengatakan 2 orang atau lebih begitu ya. Pokoknya intinya ada prajurit yang menjaga kubur Tuhan Yesus. Dan mereka tahu pintu kubur itu terbuka dengan cara yang ajaib, mereka kabur. Ketika mereka kabur, mereka ngadu dong ke mahkamah agama. Tetapi oleh orang-orang, para imam, ahli Taurat yang ada di sana, apa yang mereka lakukan mendengar laporan dari prajurit itu? Mereka katakan apa? Di dalam surat Injil mengatakan bahwa mereka berkata, jika ada orang lain bertanya, katakan bahwa mayatnya dicuri oleh gurunya. Mayat guru dicuri oleh muridnya. Kemudian prajurit itu diberikan uang. Maka beredarlah kabar burung, bahwa mayat Tuhan Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Dan sampai hari ini ada sebagian orang mengakui bahwa mayat Nabi Isa dicuri oleh murid-muridnya. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, Alkitab sudah mencatat. Dan jika betul mayat Tuhan Yesus dicuri, mayat itu kan tidak akan bertahan lama. Pasti ada kuburan yang lain untuk membaringkan mayat itu. Tetapi sampai hari ini tidak ada arkeologi yang membantu menemukan kuburan itu. Dan tidak ada bukti di mana kuburan Yesus Kristus selain kuburan yang kosong itu. Dan di hadapan para pengikut dan murid-muridnya, Tuhan Yesus ingin membuktikan bahwa aku bangkit sesuai dengan firman Allah. Tetapi bukan hanya itu. Tuhan Yesus selama 40 hari di dalam kebangkitannya sekali-kali menampakkan diri kepada para murid dan pengikutnya. Ada tujuan yang lain. Apa tujuannya? Di dalam ayatnya yang ke-47 Injil Lukas pasal 24.
Di situ dikatakan, dan lagi dalam nama Yesus Kristus, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Dengan kata lain, bagaimana mungkin jika para pengikut dan murid-muridnya hanya tahu sepenggal tentang Yesus Mesias yang lahir ke dalam dunia dari bayi dewasa, lalu mati di atas kayu salib dan bangkit sudah. Tetapi sulit bagi mereka untuk membuktikan bahwa dia benar-benar bangkit. Tetapi lewat pengalaman iman selama beberapa kali Yesus Kristus yang bangkit menyatakan diri kepada para murid, itu memberikan satu kekuatan, kepastian iman bagi setiap para rasul untuk mereka dengan berani, dengan gigih dan dengan sempurna memberitakan berita pengampunan dan pertobatan di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, pengalaman pertobatan dan pengampunan setiap orang secara pribadi berbeda-beda. Berbeda-beda. Itu bergantung dari pengalaman iman mereka masing-masing. Tetapi satu hal yang sama adalah bahwa pertobatan dan pengampunan di dalam Kristus memberikan dampak kekekalan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, mungkin setiap kita memiliki banyak pengalaman iman. Ketika kita memiliki pengalaman iman, kita bersyukur untuk pengalaman itu. Tetapi ada satu bagian yang mau ditekankan oleh Rasul Petrus tentang pengalaman iman. Satu kali di dalam bacaan Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 12 sampai 19, sebenarnya dari ayat pertama sampai 19. Di situ menceritakan ketika Rasul Petrus dan Rasul Yohanes pergi dan kemudian ada seorang yang lumpuh. Lalu orang yang lumpuh itu dengan caranya yang ajaib mendapatkan mujizat dari Tuhan melalui Petrus disembuhkan. Orang lumpuh ini bisa berjalan. Dan sejak dia bisa berjalan kemanapun Petrus Yohanes pergi itu diikutin, dikintilin, diikuti begitu ya. Dan orang-orang di sekitar yang melihat peristiwa itu, mereka terheran-heran, kok bisa ya? Kok bisa ya? Apa itu ada trik-trik khusus? Oh, betapa hebatnya mereka. Mereka punya kuasa apa ya? Kami mau belajar. Sampai akhirnya Rasul Petrus merasa risih dan berkata kepada mereka yang ngikutin. Rasul Petrus bilang begini, kenapa kamu merasa heran? Kenapa kamu merasa heran melihat orang itu disembuhkan? Itu kamu pikir kuasa saya? Itu kamu pikir kekuatan saya? Bukan. Bukankah kalian juga yang melihat bagaimana Allah yang kami sembah disalibkan dan difitnah, dituduh? Kalian juga kan yang ada di hadapan pengadilan Pilatus. Kalian melihat bahkan sampai guru kami mati dan guru kami bangkit pun kalian lihat, kalian tahu. Kenapa kalian yang sudah mengalami hal ini, kalian masih terheran-heran akan kuasa pengampunan dan pertobatan dari Yesus Kristus Tuhan kami? Apa maksud Rasul Petrus menegur orang-orang Israel, orang-orang Yahudi pada waktu itu? Dia berkata seperti ini, karena di dalam hidup ini banyak orang yang pernah mengalami hal-hal, pengalaman-pengalaman iman mereka, yang pada akhirnya mereka tahu bahwa Tuhan menyertai mereka, tetapi hanya sampai di situ. Pengalaman iman hanya sekedar menjadi pengalaman dan mereka bersyukur. Tetapi pengalaman iman tidak menjadi bagian di dalam kehidupan mereka untuk mereka bertumbuh di dalam iman. Ini dua hal yang berbeda, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan. Hari ini kalau Bapak Ibu disuruh bersaksi, saya percaya Bapak Ibu bisa bersaksi dan bersyukur.
Pengalaman iman bagaimana Tuhan memberikan saya rejeki di tengah-tengah masa pandemi ini. Pengalaman iman bagaimana Tuhan menyelamatkan saya ketika saya berkendara hampir slip. Pengalaman iman bagaimana Tuhan menyembuhkan saya. Tetapi permisi tanya, apakah pengalaman-pengalaman itu hanya sebatas engkau melihat, engkau menikmati, dan engkau bersyukur, titik. Tetapi engkau tidak mengalami sendiri dan menjadikan pengalaman itu menjadi bagian engkau bertumbuh di dalam Tuhan. Ini yang mau ditekankan di dalam perenungan kita pada hari ini. Bahwa pertobatan dan pengampunan yang Yesus Kristus berikan kepada kita, itu bukan cuma ada di mulut kita. Itu bukan hanya sekedar wacana, tetapi hendaknya itu diresapi, dihidupi, menjadi bagian pertumbuhan di dalam imanmu. Karena apa? Karena setelah itu ada tugas yang menanti bagi anak-anak Tuhan. Apa tugasnya? Bagikan pengalaman itu kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus Kristus. Ini bicara tentang pemberitaan Injil. Ini bicara tentang pelayanan penginjilan. Memberitakan penginjilan, memberitakan Injil bukanlah sesuatu yang sulit jika kita sudah mengalami sendiri bagaimana saya diampuni oleh Kristus. Memberitakan Injil bukanlah sesuatu yang berat jika kita sungguh-sungguh sudah merasakan sendiri bagaimana saya bertobat dan Yesus Kristus hadir di dalam hidup saya. Ini adalah tujuan Tuhan. Menampakkan diri kepada para murid. Supaya mereka bukan saja memiliki suatu pengalaman iman yang komplit tentang penginjilan. Tetapi mereka betul-betul menjadi semakin yakin di dalam iman mereka. Bahwa kebangkitan Yesus Kristus itu harus diberitakan. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, ada istilah seperti ini. Ada peribahasa yang mengatakan hanya orang yang flu yang bisa menularkan penyakit flu. Sekarang bukan flu ngetrennya, sekarang ngetrennya virus corona, COVID-19 dan COVID yang lain ya. Hanya orang yang sedang sakit akibat virus corona yang dengan sangat mudah menularkan kepada orang lain virus itu. Tidak perlu pakai usaha. Tidak perlu sengaja gitu ya, biar semua orang kena. Enggak perlu. Cukup engkau hadir di tengah-tengah kerumunan yang tidak menjaga protokol kesehatan, maka minimal satu di antara mereka bisa tertular dari penyakitmu karena virus itu. Apa implikasinya di dalam kehidupan iman kita? Hanya orang-orang yang betul-betul pernah menikmati, merasakan, betul-betul mengalami sendiri bagaimana hatimu disentuh oleh kuasa kasih Tuhan. Bagaimana engkau menangis, engkau tersentuh, engkau bertobat dan engkau berkata, Tuhan masuklah dalam hati saya. Jadilah engkau sebagai Tuhan dan juru selamat hidup saya. Orang-orang yang seperti ini, yang tadi di dalam nyanyian Mazmur pasal nomornya yang keempat, yang dikatakan di dalam ayatnya yang ke-7 bahwa biarlah cahaya wajahmu menyinari kami ya Tuhan. Tidak usah dikasih tahu. Orang-orang tertentu akan menyadari bahwa Roh Allah itu ada di dalam dirimu. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, saya merasakan hal ini ketika beberapa tahun yang lalu saya hampir dihipnotis orang, hampir. Saya bertemu dengan orang itu, ngobrol dekat, bahkan tukeran nomor telepon.
Tapi setelah itu dia meninggalkan saya begitu saja dengan tergesa-gesa. Kebesokannya saya pikir-pikir, saya mulai sadar, kayaknya kemarin itu orang ada niat yang gak baik ya dengan saya. Akhirnya mulailah saya SMS-an. Pada zamannya waktu itu WA belum populer, SMS-an. Dan ada satu kalimat yang dia tulis yang sampai hari ini saya ingat. Kalimat itu dia katakan begini, karena kamu orang baik, saya lepasin kamu. Karena kamu orang baik, saya lepasin kamu. Bapak Ibu, saya tidak melakukan kebaikan apapun kepada dia. Tetapi ini istilahnya dia. Karena kamu orang baik, saya lepasin kamu. Saya tidak tahu apa yang dia alami, apa yang dia rasakan sampai dia lepasin saya. Itu perkataannya dia, lepasin kamu. Saya tidak tahu apa yang terjadi di dalam batinnya, di dalam pikirannya, sehingga dia lepasin saya. Tetapi satu hal, Alkitab berkata bahwa setiap orang yang sungguh-sungguh sudah hidup di dalam pengampunan dan pertobatan Kristus Yesus, ada kemuliaan Tuhan di dalam hidupnya. Karena apa? Karena Allah sendiri hidup di dalam hidupmu. Dan tanpa usahamu, kemuliaan itu menjaga dan memelihara engkau. Kemuliaan yang tidak kelihatan, tetapi itu bisa dirasakan oleh orang-orang tertentu kalau di dalam dirimu ada kemuliaan Allah. Bukan karena usahamu, bukan karena kebaikanmu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, ini adalah bukti bahwa pengampunan dan pertobatan di dalam Kristus Yesus yang betul-betul sudah kita alami. Bukan hanya kita tonton, bukan hanya kita lihat, bukan hanya kita alami hanya sekedar lewat saja, tetapi betul-betul sudah menjadi bagian dari hidup kita. Maka janji Tuhan di dalam firman-Nya bahwa cahaya kemuliaan Tuhan akan menyertai hidup kita selamanya. Amin. Tetapi ada bagian lagi firman Tuhan yang berbicara seolah-olah kontradiktif dari bagian ini. Di dalam 1 Yohanes, Rasul Yohanes memberitahukan secara berbeda. Di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga dikatakan tentang anak-anak Allah. Rasul Yohanes berkata bahwa kita orang-orang yang sudah mendapatkan pengampunan dan pertobatan di dalam Kristus Yesus, kita adalah orang-orang yang disebut dengan anak-anak Allah. Hati-hati ya, bukan anak-anak Tuhan Yesus. Alkitab tidak pernah berkata Tuhan Yesus mempunyai anak-anak pertobatan. Tetapi anak-anak Allah, bukan anak-anak Yesus. Anak-anak Allah Bapa. Dan Rasul Yohanes menegaskan bahwa sebagai seorang anak Allah, seharusnya ada perubahan di dalam hidupmu. Nah, di bagian ini Rasul Paulus ingin menekankan bahwa kemuliaan Allah dengan sendirinya akan hadir di dalam hidupmu ketika engkau percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi bukan hanya itu saja. Di dalam dirimu yang sudah bertobat dan sudah diampuni oleh Yesus Kristus, di dalam dirimu juga ada karya yang harus engkau kerjakan. Ada usaha yang harus engkau gerakkan. Yaitu apa? Jangan berbuat dosa lagi. Ketika engkau berkata saya bertobat, jangan ulangi lagi apa yang sudah pernah engkau lakukan yang mendukakan hati Tuhan. Ketika engkau berkata, aku menyesal, jangan engkau berpikir lagi
untuk suatu saat engkau akan melakukan hal itu lagi. Ketika engkau berkata, Tuhan sudah ampuni saya, tetapi jangan sekali-kali engkau mencobai Tuhan. Engkau melakukan lagi dan berharap engkau akan diampuni lagi. Dan Rasul Yohanes berkata, orang yang menyebut dirinya anak Allah, seharusnya dia hidup berusaha menjauhi dosa. Tetapi jika dia tidak berusaha hidup menjauhi dosa, berarti dia belum mengenal Allah, apalagi menerima Allah di dalam pengampunan dan pertobatannya. Jadi dengan kata lain, Bapak Ibu, apa bukti pertobatanmu? Apa bukti engkau sudah diampuni di dalam Kristus Yesus? Oh, buktinya saya merasakan damai sejahtera Tuhan dan saya meyakini bahwa Roh Kudus tinggal dalam saya. Betul, tetapi ada bukti yang lain yang harus engkau terus-menerus kerjakan dalam hidupmu. Jangan ulangi lagi kesalahan yang sama. Jika sesuatu yang pernah engkau lakukan dan engkau tahu itu bertentangan dengan firman, jangan coba-coba lagi lakukan itu. Baik di dalam pekerjaanmu, di dalam usahamu, ketika engkau mungkin menjalin hubungan, engkau pacaran, atau ketika engkau ada di dalam kehidupan rumah tanggamu. Segala kesalahan, segala dosa yang pernah kita lakukan, Rasul Yohanes menegaskan, jika engkau anak Allah, jangan berbuat dosa lagi. Jika engkau melakukan dosa yang sama terus-menerus tanpa ada rasa yang bersalah di hadapan Tuhan, maka engkau bukanlah anak-anak Allah. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, biarlah kiranya pengampunan dan pertobatan di dalam Kristus Yesus menjadi bagian dalam hidup kita yang harus kita hidupi, kita perjuangkan terus-menerus. Agar ketika Tuhan memanggil kita menjadi saksinya, memberitakan Injil dimanapun kita berada, dengan mudah kita bisa men-sharingkan Yesus Kristus yang pernah, sedang, dan selalu hidup di dalam kehidupan kita. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengikrarkan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kepada Allah yang mengasihi kami bersyukur kepadamu Tuhan, di dalam anugerah keselamatan, pengampunan dan pertobatan yang sudah kami alami, menjadi suatu pengalaman yang berharga bagi kami, menjadi satu titik awal bagi kami untuk kami bertumbuh, mengenal, mencintai Tuhan dan sesama dengan lebih sungguh. Tuhan, biarlah kiranya pada saat ini ketika kami berdoa, sekalipun kami sedang tidak lagi melakukan kehidupan bergereja dengan saudara-saudari seiman, tetapi biarlah kiranya terus Tuhan Engkau memberikan pertumbuhan yang indah bagi kerohanian kami dan juga keluarga kami.
Dan biarlah kiranya Tuhan terus Engkau memberikan kepada kami pengalaman-pengalaman iman yang berharga di dalam kehidupan kami, dan menjadi bagian dari pertumbuhan pengenalan kami dan cinta kasih kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini kami juga mengingat untuk saudara-saudari seiman kami yang sedang mengalami pergumulan-pergumulan yang berat di dalam hidup mereka. Pergumulan-pergumulan karena masalah-masalah kepribadian. Pergumulan-pergumulan karena kekhawatiran hidup akan masa depan. Akan pikiran-pikiran yang terus dihantui. Tuhan, berkati saudara-saudari kami ini. Supaya biarlah kiranya kasih setia Yesus Kristus mengalahkan segala ketakutan dan kekhawatiran mereka. Tuhan juga berkati bagi setiap saudara kami yang sedang bergumul dengan masalah-masalah ekonomi. Mereka yang masih terus mencari pekerjaan, yang mengalami kesulitan di dalam keuangan hari lepas hari. Bapak, bukan karena Tuhan sedang membuang mereka, tetapi kami menyadari dan mengimani bahwa lewat hal itu mereka sedang belajar untuk melihat bahwa Engkau adalah Allah yang Immanuel bagi mereka. Tuhan, biarlah kiranya Engkau menyatakan, Engkau membukakan tingkap-tingkap berkat-Mu atas mereka. Tuhan juga berkati untuk saudara-saudari seiman kami yang selama masa pandemi ini mereka memulai usaha kecil-kecilan. Entah itu usaha di dalam menjual makanan ataupun barang-barang yang lain. Bapa, kiranya Tuhan berkati usaha mereka. Biarlah lewat usaha mereka, mereka bisa menikmati pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan menyertai dan memberkati usaha mereka. Engkau juga sertai berkati saudara-saudari kami yang sedang sakit. Baik itu sakit yang menahun, sakit yang kronis, yang sedang terbaring di rumah sakit, di rumah, di dalam pergumulan-pergumulan, di dalam kesedihan dan ketakutan mereka. Tuhan, pada saat ini ketika kami berdoa, kiranya Tuhan melawat mereka, memberikan kekuatan bagi mereka, dan mereka semakin yakin bahwa Tuhan Immanuel bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Kami alaskan doa-doa kami ini yang jauh dari sempurna di dalam satu nama yang kudus, yaitu Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa yang akan kami nyanyikan bersama-sama. Jadilah
hanya karena penebusan yang Kristus lakukan di kayu salib, kita layak menerima dan hidup dalam anugerah-Nya. Maka marilah kita membawa persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan dari Mazmur nomor 96 ayat yang ke-7 sampai 9. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Bapak Ibu dapat menyampaikan persembahan dengan memasukkan ke dalam amplop persembahan dan menyerahkan ke gereja pada kesempatan terdekat atau melalui transfer ke nomor rekening BCA 521 033 858899 atas nama GKI Jabar Harapan Indah. Persembahan dapat juga disampaikan melalui aplikasi dompet elektronik dengan memindai QR Code yang ada di layar. Marilah kita mengumpulkan persembahan ini dengan iringi pujian, mari bersuka semua. Mari kita bawa ke dalam doa persembahan. Bapa, kami bersyukur untuk kasih setia, anugerah penebusan, dan pemeliharaan, juga kebaikan-kebaikan dan rahmat Tuhan yang selalu baru setiap pagi yang Tuhan sudah berikan buat kami. Kami mengucap syukur Tuhan pagi ini, kami boleh diberi kesempatan untuk memberikan persembahan yang berupa uang, yang kami yakini berasal daripada Tuhan. Berkati dan kuduskan persembahan ini Tuhan, agar menjadi alat untuk memperluas kerajaan Tuhan di mana Tuhan kehendaki. Dan berkati terus jemaat Tuhan di dalam segala pergumulan kehidupan mereka, agar mereka boleh kecukupan, diberi kekuatan, diberi pengharapan kepada Tuhan. Berkati majelis jemaat di dalam mengelola uang ini Tuhan, agar mereka melakukan dengan bijak dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam Yesus Kristus, penebus kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan telah selesai diberitakan dan kita akan kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Marilah kita bertekad untuk mewujudkan pertobatan dan pengampunan di dalam kehidupan yang nyata. Pertobatan yang memulihkan dan membawa kita kepada hidup yang semakin berkenan dan memuliakan Tuhan. Dimanapun ku berada, ku mengenal
Umat yang dikasihi Allah, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Ibadah kita akan selesai, terimalah berkat darinya. Kiranya anugerah Allah meneguhkan kita semua untuk hidup seturut kehendak-Nya. Tangan Allah membimbing kita untuk menjadi rekan sekerjanya. Cinta kasih Allah kiranya mengobarkan semangat kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan sesama, mulai hari ini sampai kedatangannya kembali. Amin.